Halo semuanya, perkenalkan saya Erwin Saputra Batie. Jadi saya sekarang akan membahas mengenai tugas saluran pemasaran di mana tugasnya ini mengaitkan produk entre kami ke ke jenis-jenis saluran pemasaran. Nah, sebelumnya saya Erwin Saputra Batie dengan NIM 2201010038. Jadi produk entre saya yaitu minyak Camilla, di mana saya entre ini mengambil bagian project selling. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, mari kita dengarkan dari segi karakteristik produk minyak makan Camilla. Jadi di sini karakteristik produk minyak makan Camilla itu yang pertama kaya akan asam lemak tidak jenuh. Jadi untuk minyak Camilla ini sangat efektif digunakan bagi kita kita semua, khususnya untuk lansia. Selanjutnya bebas kolesterol. Jadi minyak Camilla ini sangat efisien ya untuk di lebih digunakan untuk para lansia, terutama yang ada latar penyakit kolesterol. Nah, selanjutnya rasa netral. Jadi ketika menggunakan minyak makan ini, baik digoreng maupun apa tidak menimbulkan bau ya. Jadi rasanya ini menyesuaikan gitu. Harga terjangkau, iya pasti minyak Camilla ini sangat terjangkau harganya ya. Kita baik di kalangan rendah pun masih bisa untuk menyesuaikan harga ini dengan produk minyak Camilla. Nah, selanjutnya kita masih masuk target pasar. Jadi target pasar minyak Camilla ini pertama itu rumah tangga. Jadi rumah tangga ini lebih ke ibu-ibu ya yang kami tawarkan. Terus selanjutnya industri kuliner ya, seperti warkop-warkop, restoran. Nah, toko kelontong dan supermarket. Jadi toko kelontong ini seperti toko-toko orang kita Aceh, kayak grosiran gitu ya. Nah, dan kedua supermarket. Yang terakhir konsumen yang peduli akan kesehatan. Nah, seperti di karakteristik dari produk minyak Camilla itu kita tahu bahwa sangat layak digunakan bagi kita yang memang betul-betul peduli akan kesehatan kita. Kita pasti memilih minyak yang kaya akan khasiatnya. Nah, ini dia penentuan dari jenis saluran pemasaran. Jadi ini saya ditetapkan bahwa strategi dalam jenis saluran yang saya pilih itu yaitu saluran pemasaran campuran atau hybrid marketing. Mengapa saya pilih itu? Nah, ini saya udah melengkapi data-data penjualan di produk entre kami, di mana di tanggal 6 sampai di tanggal 11 November 2024 kami hanya bisa menjual 24 pieces minyak makan Camilla. Nah, jadi cara kami menjualnya itu langsung face to face ke orang dengan menawarkan harga yang murah yang sesuai dengan pasar. Kita bisa lihat ini harga per pieces yang kami ambil itu 14.750. Nah, dan kami jual itu hanya 15.500. Jadi pendapatan kami itu cuma 750 perak. Nah, di sini kami masih menggunakan sistem secara langsung menjumpai orang. Nah, bertepatan kami ini menjualnya di daerah MMTC. Nah, selanjutnya ini kami di tanggal 26. Kebetulan di sini posisinya kami menjual menawarkan produk Camilla ini ke toko kelontong. Nah, jadi dari hasil negosiasi kami dengan toko kelontong, akhirnya mereka mau menerima produk kami. Nah, ini dia memesan itu total 168 pieces. Jadi 24 pieces itu sama dengan satu kotak. Nah, jadi untuk
untuk 168 ini sekitar 8 kotak kami masukkan ke toko kelontong. Nah, selanjutnya ini kami masuk ke di tanggal 11 Desember kami berhasil negosiasi dengan industri kuliner. Nah, jadi kami mendapatkan sangat banyak untuk pesanan di produk Kamila ini. Jumlah piecesnya 240. Nah, jadi kami di sini berkisar sekitar kurang lebih 10. Kami bisa masukkan jumlah kotak 10. Nah, dari segi harga kami ada peningkatan sedikit demi sedikit. Kami tetap mengambil untung tidak lebih dari Rp1.000. Selanjutnya di tanggal 19 kami juga sama. Kami menjual sangat besar, ada sekitar 10 kotak. Nah, dan di tanggal 24 Desember juga sampai tanggal 24. Jadi perlu diketahui di sini kami menggunakan saluran pemasaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kami ada menawarkan melalui via telepon. Nah, dari via telepon kami juga membangun relasi dengan teman-teman. Makanya kami bisa masuk ke toko-toko kelontong, industri kuliner. Nah, jadi semua kami ada dua lah, secara langsung dan tidak langsung. Jadi ini perlu diketahui juga bahwa peningkatan harga 14.000 sampai ke 16.425 itu sangat menjadi beban kami dalam memasarkan. Karena di mana kami untuk dari segi pendapatan kami itu tidak melebihi dari Rp1.000. Mengapa? Karena kita tahu bahwa saingan-saingan dari produk minyak makan ini pastinya ada. Jadi di mana di penawaran-penawar ini, baik kami secara langsung maupun tidak langsung, mereka lebih dominan menggunakan minyak kita. Kita tahu sendiri harga saingan minyak kita ini memang tidak tipis, tapi tergantung dari loyalitas konsumen. Jadi mereka banyak berpendapat bahwa mereka sering menggunakan minyak-minyak kita karena itu harga sangat-sangat terjangkau. Jadi kami di sini dari segi pendapatan kami tidak berani untuk mengambil keuntungan yang lebih dari 1.000 karena itu merupakan salah satu cara kami bagaimana bisa menjaga eksistensi dari konsumen-konsumen kami. Jadi untuk hasil penjualan di produk entry kami ini hanya total pendapatannya itu 457.200. Nah, kami total menjual 912 pieces. Itu sama dengan sekitar 38 kurang lebih kotak kami berhasil menjual. Jadi ini suatu capaian target kami yang berhasil, di mana kami menggunakan jenis saluran pemasaran campuran atau hybrid marketing. Oke, sekian dari hasil penjelasan saya mengenai jenis saluran pemasaran di mana saya memilih pemasaran campuran atau hybrid marketing, di mana saya kaitkan dengan produk inti saya. Nah, produk inti saya ini yaitu minyak Kamila karena saya mengambil project selling di mata kuliah entrepreneurship. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya.